Kalau hari ini di Indonesia kita banyak masalah yang susah sekali ketemu jawabannya, jangan-jangan orientasi kita memang hanya dunia. Jadi kita nyari solusi yang berorientasi materi, berorientasi dunia, itu menggelapkan hati. Tasumu wa'ama, bikin hati kita buta, bikin hati kita tuli. Akhirnya apa? Kita tidak bisa membaca isyarat dari Allah, tidak bisa membaca ayat yang di mana-mana ditunjukkan oleh Allah. Yang terjadi kita hanya bingung, debat, diskusi, saling tanding bikin berita bohong, dan semuanya terus bingung. Akhirnya hari ini kita yang benar yang mana, yang salah yang mana enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya, kita belajar lagi. Nah, Taklim ini salah satu kitab monumental bagi khususnya kalangan pesantren. Hampir semua pesantren mengkaji ini, karena memang tidak sangat banyak kitab-kitab yang secara sederhana mengajarkan etika belajar, etika mencari ilmu. Yo, ada sih kitab-kitab hadis, misalnya Bukhari itu ada sekian banyak bab yang ngomong tentang ilmu. Di Muslim juga begitu. Cuma kan modelnya koleksi hadis, jadi perlu penjelasan yang lebih panjang. Nah, Ta'lim Muta'alim ini kita ringkes. Kalau yang edisi yang beredar di kita paling sekitar 40-an sekian halaman, 50 ke bawah yang jelas. Apalagi kalau yang tulisannya kecil-kecil, tulis sendiri panjang, nggak ada terjemahannya, itu lebih tipis lagi. Kalau di Indonesia yang banyak beredar antara lain kitab yang disyarahi oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang dari era Turki Utsmani, yang itu sarahnya Taklim itu jadi persembahan pada Sultan zaman itu, Sultan Murad. Tapi yang ngarang ya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Ini ulama yang agak susah ditelusuri biografi intelektualnya. Satu-satunya kitab yang sampai pada kita hanya Taklim ini. Ada yang bilang bahwa ya ini satu-satunya kitabnya. Cuma ada yang bilang ya ndak. Ada banyak kitabnya yang ndak sampai ke kita, karena beliau ini hidupnya di era Abbasiyah, era-era akhir, ketika Abbasiyah mau runtuh. Dan sebagaimana kita tahu, runtuhnya Abbasiyah itu kan bencana intelektual yang luar biasa, karena banyak sekali karya-karya ulama kita dihabisi. Bahkan saat itu kabarnya sungai-sungai tidak cuma memerah tapi juga menghitam karena tintanya kitab-kitab. Jadi itu bencana besar sebenarnya. Meskipun sekarang warisan turos kita luar biasa, kitab kuning itu masih ribuan jumlahnya, tapi mungkin yang hancur bisa 2-3 kali lipatnya itu. Dan saya tidak membayangkan kalau dulu kitab-kitab besar itu juga selamat, mungkin peradaban Islam lebih jaya lagi.
Tapi ya juga tergantung mental kita. Meskipun diwarisi sedikit, mentalnya membile ya padha wae. Tiwas kamu koleksi di laptop, kamu koleksi di HP, tapi tidak pernah dibuka. Oke, bismillah, kita mulai belajar taklim muta'alim. Ya, bagian-bagian tertentu saya potong, yang mengulang, yang nanti ada bagian yang saya campur, tak bikin bab sendiri. Taklim muta'alim itu ada 13 bab. Babnya tidak terlalu panjang, ringkes-ringkes. Dari segi kalau bahasa filsafatnya, sekuennya, sistematika kajiannya lumayan runtut. Jadi ada di awal ada tujuan, ada sebabnya nulis kitab, terus tujuannya apa, terus baru ngomong definisinya ilmu itu apa, kewajiban nyari ilmu, kemudian keutamaan ilmu dan seterusnya, baru ngomong etika sama etiketnya, akhlaknya sama adabnya yang terpencar-pencar, terus baru ngomong faktor-faktor pendukungnya dengan bahasanya Al-Zarnuji sendiri. Jadi dari segi bahasanya enak, simple, tidak ruwet, dan menurut saya bagi pelajar bahkan level-level awal, anak-anak SMP, SMA itu bisa menangkap apa maunya Al-Zarnuji karena tidak jelimet. Cuma kita malam ini menangkapnya pasti tidak harus sesederhana itu, karena pasti ada beberapa rahasia yang bisa kita tangkap agak dalam, tidak semata dari kalimatnya. Oke, ini alasannya Al-Zarnuji. Kenapa dia nulis taklim muta'alim? Katanya Al-Zarnuji, saat kuperhatikan para pencari ilmu, Al-Zarnuji ini guru, dia ahli pendidikan. Mayornya sebenarnya beliau ahli fikih, cuma fikih dari madhab Hanafi. Saat kuperhatikan para pencari ilmu, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Kayak kita, mungkin koleksi pengetahuan kita banyak, ilmu kita sudah numpuk luar biasa. Kalau dibandingkan saudaramu, mungkin orang tuamu, insya Allah koleksi pengetahuanmu jauh lebih banyak, lebih berkualitas. Tapi kenapa kualitas hidupmu masih gitu-gitu saja, tidak berubah-ubah? Katanya orang dapat ilmu itu derajatnya naik, pengalamannya semakin baik, hidupnya semakin baik, dia semakin mulia. Kok ndak nyampe sana, Pak? Saya ilmuku ya lumayan loh, Pak. Aku ngaji sudah sampai sesi berapa ngaji filsafat itu, wis ngerti macam-macam saya. Tapi hidupku kok gini-gini aja, Pak. Ndak ngefek itu, ndak ada korelasi antara bertambahnya ilmu sama bertambahnya kualitas hidup. Kenapa bisa begitu? Itu dilihat juga oleh Al-Zarnuji. Jadi kenapa bisa begitu? Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Barang siapa salah jalan, tentu tersesat, tidak dapat mencapai tujuan. Jadi caramu salah selama ini, katanya Al-Zarnuji. Keliru, jalan yang kamu tempuh keliru untuk dapat ilmu. Ya ilmunya mungkin dapat, tapi manfaatnya tidak kena. Kalau katanya orang pesantren, barokahnya tidak nyampe. Oleh karena itu, katanya Sanusi, ayolah sekarang kita sebentar ngomong, karena kitabnya tipis, kepada para pencari ilmu, caranya mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya, sehingga saya mendapat keuntungan dan keselamatan di akhirat. Ayo nulislah kitab-kitab tipis tentang cara belajar. Semoga kitab tipis ini membuat orang mendoakan saya.
Nah, maka kalau di pesantren setiap kali ngaji selalu kirim Fatihah pada musonifnya, mu'alifnya, yang ngarang. Karena kita utang pada mereka. Kirimilah Fatihah nanti sendiri-sendiri ya. Termasuk kalau kamu baca buku, itu di antara jalan untuk dapat barokahnya ilmu ya Fatihah ono yang nulis. Jadi kamu boleh memfatihai Immanuel Kant, memfatihai Socrates, memfatihai, tidak apa-apa. Wa khususon ila ruhi Nietzsche. Oke. Tidak apa-apa. Siapa ngerti Nietzsche ada di atas ketawa-ketawa, lihat kita sekarang sama para malaikat. Oke. Itu di antara barokahnya ilmu, ya diakui atau tidak kita berutang pada mereka. Kita dapat pengetahuan, kita dapat wawasan baru. Bahwa urusan hitung-hitungan dia masuk neraka apa dikepruki malaikat bukan urusan kita. Oke, terus ya begitu doa saya. Jadi tidak pingin harapan macam-macam, tidak pingin terkenal. Bahkan tadi kan biografinya aja tidak agak misterius. Maka itu aja, saya cuma berharap itu. Begitu doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Jadi kitab ini itu beliau ingin menunjukkan ke kita, gini loh cara belajar yang benar itu. Oke. Nah, setelah itu di bagian paling awal ada kemuliaan ilmu. Sebenarnya di awal dia ngomong kewajiban mencari ilmu. Tidak perlu saya masukkan di sini. Sudah sangat sering saya bilang bahwa nyari ilmu itu wajib. Alasanmu pertama ikut ngaji ini, semoga bukan karena temanya, bukan karena takmirnya, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena Allah yang bilang, yang mewahyukan, yang menyuruh kita cari ilmu. Dan nyari ilmu itu satu-satunya makhluk yang disuruh cari ilmu kita. Semua yang lain enggak. Hewan, tumbuhan itu enggak. Enggak ada binatang belajar itu enggak ada. Kalau kita paksa kayak di pertunjukan-pertunjukan itu lumba-lumba, itu bukan karena mereka bisa mikir, tapi karena dibiasakan, dilatih instingnya. Nah, akalnya enggak bisa. Kalau binatang bisa mikir, bisa belajar, kamu mungkin sudah kalah. Ya, jangan-jangan sepak bola antara manusia melawan monyet kita kalah mesti. Hewan itu tekunnya luar biasa kalau sudah ngerti apa. Monyet aja dilatih nyari kutu itu, dia bisa lebih dahsyat dari manusia nyari kutunya. Nah itu kalau hewan bisa begitu, bisa luar biasa. Enggak, tapi hewan enggak berkembang. Kalau hewan bisa akalnya berkembang, mungkin manusia ya tersingkir sejak lama. Mungkin enggak telanjang gitu semuanya pakai baju dengan gayanya masing-masing. Tapi kan enggak. Karakter-karakter kemanusiaan apapun itu ada miripnya dengan hewan kecuali ilmu. Makanya Socrates bilang manusia itu animal rasional. Bedanya di akal. Akal itu kan wadahnya ilmu. Jadi kalau sekedar ketakutan, kekuatan, keberanian, itu binatang punya. Rasa kasih sayang binatang juga punya. Binatang juga suka sama lawan jenisnya. Binatang juga sayang sama anaknya. Binatang juga bisa takut. Sapi lihat temannya disembelih terus dia ketakutan ngamuk. Itu kan punya. Manusia kan juga begitu, punya. Yang tidak punya ilmu. Kalau sapi-sapi itu punya ilmu, dia sudah ngitung ini 3 bulan lagi Idul Adha. Sebelum disembelih kita harus cari jalan ini melarikan diri, mesti begitu. Cuma karena tidak punya, ya dia tidak bisa merancang kehidupannya. Bisanya manut. Maka ilmu itu utama. Orang yang tidak suka ilmu itu menunjukkan bahwa dia sudah bosan jadi manusia. Karena ilmu itu karakter khususnya manusia. Yang kedua, disitulah nanti
derajatnya manusia lebih tinggi dari makhluk Allah apapun dan yang manapun, termasuk malaikat. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, setelah itu malaikat disuruh bersujud pada Adam. Jadi dengan ilmu manusia derajatnya tinggi. Maka kalau ada manusia diturunkan derajatnya sampai asfala safilin, itu alamat bahwa sebenarnya dia meninggalkan dunia pengetahuan, dunia ilmu, tidak jadi manusia lagi. Takutnya masih ada, welas asihnya mungkin masih ada, keberaniannya masih ada, tapi minus ilmu, takut, kekuatan, keberanian, kasih sayang itu bisa menjerumuskan. Jadi derajatmu tinggi itu jalannya ilmu. Maka jangan benci sama ilmu meskipun kamu merasa tidak pinter-pinter sejak dulu. Ya, karena di situ identitas kita sebagai manusia. Pak, saya ngaji sejak dulu masih nggak pinter-pinter. Teman saya ngaji berapa kali aja sudah posting panjang-panjang nulisnya. Saya ndak bisa-bisa, Pak. Ndak apa-apa, yang penting tetap kamu cinta sama ilmunya. Ndak masalah. Terus yang ketiga, ilmulah nanti wasilah bagi manusia untuk menjalankan tugasnya berbuat baik dan bertakwa. Orang bisa jadi orang baik, jadi orang benar, jadi hamba Allah yang baik, jadi khalifah yang bertanggung jawab. Satu-satunya wasilahnya adalah ilmu. Kamu setuju untuk bikin khilafah atau bukan khilafah, itu dua-duanya pakai jalur ilmu. Kamu pingin dunia atau pingin akhirat, atau kepingin dua-duanya, jalurnya ilmu. Ada hadisnya, man arodat dunia, dan seterusnya. Jadi ilmu itu cirinya manusia, kemudian tingginya derajat manusia, kemudian jalannya kebaikan dan kebenaran manusia. Dan yang terakhir, ilmulah yang jadi jalan untuk derajat kita tinggi di depan Allah dan diri kita sendiri bahagia. Jadi jangan salah, ilmu itu membahagiakan. Kalau nggak percaya, kamu yang dari nggak paham terus baca buku langsung paham, itu kan senang, membahagiakan. Makanya banyak ulama yang tekun sekali baca, tekun sekali nulis, sampai kawinnya lupa. Ya kan? Kalau kamu kan sebaliknya, tekun nyari pacar, tekun pengen kawin, sampai bacanya lupa. Kebalikannya. Oke. Nah, sekarang etosnya dibalik. Jadi tekunnya bukan hanya tekun di situ, tapi tekun kayak minggu lalu kita belajar Hatta itu kan. Kalau mau mungkin Hatta itu bisa saingan sama Soekarno, tapi kan enggak, dia asik sama ilmunya. Di penjara enggak masalah. Yang penting tetap bisa baca buku, tetap bisa, dunia buku itu asik. Cuma ini memang kalau bahasanya Pierre Bourdieu dari Perancis, perlu habituasi, perlu pembiasaan. Yang tidak biasa ya memang berat. Cuma berat itu bisa diatasi dengan keinginan yang kuat. Memang niat, lama-lama terbiasa. Ya mungkin hari ini baca 2 lembar sudah ngantuk. Tidak apa-apa ngantuk ya tidur. Besok 3 lembar. Atau kalau enggak 2 lembar tambah 2 baris. Nah, terus besoknya lagi nambah lagi. Loh ya kok lumayan kan, meningkat. Alhamdulillah meningkat kekuatan baca saya. Dinikmati aja, enggak apa-apa. Ya kayak tadi saya bilang di awal, para kiai, para ustadz itu mungkin ngerti kapasitas kita. Kalau ngaji enggak cepet-cepet, enggak banyak-banyak, daya tangkapmu enggak terlalu canggih. Jadi ngaji Riyadhus Shalihin bisa bertahun-tahun, kamu dikasih 1 hadis aja kan pening sudah. Apalagi dibaca banyak-banyak, ya sudah pelan-pelan, dikit-dikit dinikmati kitabnya biar mateng. Oke, terus jadi ilmu itu mulia, ilmu itu lezat bagi yang sudah kenal.
Itu ada kalimatnya, saya potong di situ. Man wajada ladzatal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fima indan nas. Barang siapa yang menemukan kenikmatan ilmu dan mampu mengaplikasikannya, mampu menjalankannya, maka hanya sedikit qallama yarghabu fima indan nas. Dia tidak akan terlalu suka dengan apa yang ada pada manusia. Dia tidak akan terhanyut oleh arus yang namanya tren, kalau bahasa hari ini. Orang seneng apa, dia tidak akan tergoda di situ, karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu dan amal dari ilmu itu. Sama kayak orang yang sudah merasakan nikmatnya uang, itu biasanya terus ketipu juga. Nah, kalau ilmu ini nikmat yang tidak menipu, justru hakiki. Kalau orang sudah asik sama ilmu, orang sudah asik sama implementasi ilmu itu, implementasi kebenaran yang dia dapat, kalau dia benar-benar merasakan nikmatnya, semua nikmat dunia yang lain tidak akan bikin dia kepincut. Apa kepincut itu? Tertarik. Ya, nanti yang di luar Jawa agak bingung kalau saya kepincut. Jadi barang siapa bisa merasakan nikmatnya ilmu, maka semua nikmat dunia yang lain tidak akan membuat dia jatuh hati. Tapi kalau belum, ya ndak. Kalau pikiran kita masih banyak sekali cabang-cabangnya di luar ilmu yang membuat kita jatuh hati, mungkin merek HP terbaru, mungkin laptop terbaru, mungkin mahasiswa baru yang cakep, mungkin itu belum ilmu berarti. Bukan ilmunya. Padahal katanya Syekh Al-Sanusi, di Ta'lim Muta'alim itu banyak sekali syair-syair. Itu saya ambil satu syair. Hiyat dunya aqallu minal qalil. Kalau para kiai di pesantren bisa pakai lagunya. Saya enggak bisa. Daripada kamu enggak jadi ngantuk, mending saya enggak nyanyi. Ya, hiyad dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Tasummu bisikhriha qauman wa ta'ma fahum mutahayyaruna bila dalil. Dunia itu hiyad dunya aqallu minal qalil. Aqallu minal qalil itu lebih kecil dari yang paling kecil. Dunia itu sangat kecil, sangat sepele, maunya itu. Wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Dan orang yang jatuh cinta sama dunia itu sangat tidak mulia, sangat hina. Tasummu bisikhriha qauman wa ta'ma. Kaum yang tersihir oleh dunia akan buta dan tuli. Fahum mutakhayyaruna bila dalil. Kalau sudah buta dan tuli, maka akan kebingungan. Nyari petunjuk tidak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena jatuh cinta pada dunia. Kalau hari ini di Indonesia kita banyak masalah yang susah sekali ketemu jawabannya, jangan-jangan orientasi kita memang hanya dunia. Jadi kita nyari solusi yang berorientasi materi, berorientasi dunia, itu menggelapkan hati. Tasummu wa'ama, bikin hati kita buta, bikin hati kita tuli. Akhirnya apa? Kita tidak bisa membaca isyarat dari Allah, tidak bisa membaca ayat yang di mana-mana ditunjukkan oleh Allah. Yang terjadi kita hanya bingung, debat, diskusi, saling tanding bikin berita bohong, dan semuanya terus bingung. Akhirnya hari ini kita yang benar yang mana, yang salah yang mana nggak jelas. Begitu ada berita bohong, ada yang bilang, oh itu dari kubu sebelah,
Oh enggak, ini dari kubu sini sendiri biar dianggap korban. Oh enggak, bingung kan kita terusan. Kenapa kok kita nyampe pada titik-titik kebingungan tadi? Karena mungkin orientasi kita dunia, bukan akhirat. Jadi enggak, orang yang ketipu dunia berarti dia tidak merasakan ladzatul ilmi. Maka kalau kita ingin keluar dari labirin dunia yang menipu, yang menyihir itu, satu-satunya jalan adalah ilmu. Maka ndak usah sibuk gegeran ngeladeni kubu sebelah yang kamu ndak suka, entah sebelah yang mana. Kuatkan saja dirimu dengan jalan apa? Ilmu. Orang kuat itu bukan orang yang selalu bisa mengalahkan yang lain, tapi dia diserang seperti apapun, dia tidak kalah. Itu orang kuat. Jadi mungkin kamu difitnah, mungkin kamu dilecehkan, mungkin kamu dijatuhkan, tapi kamu tidak sakit hati, kamu tidak jatuh, kamu tidak runtuh gara-gara itu, berarti kamu kuat. Untuk bisa sampai ke sana, kamu butuh wasilah yang luar biasa tadi, namanya ilmu. Jadi itu pesannya Al-Zarnuji. Kejarlah nikmatnya ilmu sampai kamu nemu, sampai dunia jadi kurang menarik. Yang menarik ketika kamu punya buku baru, dapat wawasan baru. Berarti kamu mulai ketemu dengan nikmatnya ilmu. Nah, itu kamu sendiri yang harus latihan. Terus setelah itu Al-Zarnuji ngomong tentang ilmu itu ada yang wajib, ada yang wajib kifayah, ada yang haram. Yang haram jelas ilmu yang hasilnya mafsadat, hasilnya ngerusak. Ya nanti di contohnya ada ilmu nujum, ada ilmu macam-macam. Tapi kalau pakai bahasa yang umum, hasilnya hanya kerusakan, baik dirimu sendiri maupun orang lain. Hasilnya hanya menjauhkanmu dari Allah. Mending tidak usah kamu ambil. Ini loh mas, ada ilmu baru, caranya membobol website yang diblokir oleh Kominfo. Itu alamat itu sudah. Yo, mesti alamat website itu yang yo penting sebenarnya itu lo ilmu lo pak itu. Iya, tapi paling nggak kamu pakai itu mesti. Nggak lah, mending nggak tahu lah kalau itu. Nah, itu berarti apa? Jenis ilmu yang nggak usah kamu pelajari, itu haram. Jadi meskipun itu ya sejenis pengetahuan. Loh, tapi ini kan penting Pak. Kalau kayak kita ada ilmu copet, kalau kita polisi kan bisa untuk ngatasi copet. Iya, tapi kamu bukan polisi. Jadi lebih banyak mafsadatnya. Jangan-jangan nanti kamu jajal terus, wah iya ternyata bagus. Ya padha wae. Jadi itu ilmu haram. Ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu yang sebagian menguasai sudah, tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya jadi ahli fikih, tidak harus semuanya jadi ahli debat, ahli hukum, tidak harus semuanya. Yang penting ada yang sudah itu ya sudah. Dan kamu juga tidak usah gaya kalau bukan bidangmu ya tidak usah capek-capek di situ. Sudah ada yang mewakili. Meskipun fardu kifayah itu kan kamu ikut ke situ juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada orang lain ya sudah. Kayak ngurus jenazah itu loh kan. Sudah ada yang ngurus ya sudah, nggak usah tawuran rebutan ngurus jenazah. Ya, jadi sudah cukup ada yang mewakili ya sudah. Nah, yang wajib ini kalau bahasanya Al-Zarnuji ilmul hal, ini wajib. Siapapun dia harus minimal punya ilmu ini, standar ilmu ini. Ilmu hal itu isinya dua, ilmu agama bahasa kasarnya dan ilmu dunia. Ilmu dunia itu di taklim namanya ma'isyah, ilmu untuk hidup. Ilmu agama yang wajib apa? Usuluddin ngomong tentang keimanan, dan fikih ngomong tentang keislamannya, ibadah dan muamalah dasar. Ya kan? Harus ngerti caranya sholat, harus ngerti siapa yang harus diimani, sifat-sifatnya berapa, harus ngerti nabinya siapa saja, malaikatnya siapa, itu wajib. Jadi minimal itu. Nanti sebagian yang fardu kifayah boleh ada yang ahli ilmu kalam,
Boleh yang ada yang jadi mujtahid, ada yang ahli filsafat, monggo. Tapi setiap orang minimal harus ngerti ilmu usuluddin, dasar-dasarnya agama, dan fikih, bagian ibadah dan muamalah dasar. Ngerti caranya zakat, caranya sholat, manasiknya haji, dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu wajib. Tidak boleh alasan. Nyari ilmunya loh ya. Kalau menguasainya yaitu Allah tetap. Pak, saya sudah belajar mati-matian tentang zakat itu, Pak. Tidak paham-paham. Ya tidak apa-apa, yang sudah belajar. Kewajibanmu cuma belajar. Paham, tidak paham, itu kuasanya Allah. Asumsinya ilmu-ilmu dalam Islam beda sama ilmu-ilmu di Barat. Kalau dalam Islam, ilmu itu anugerah. Bukan sesuatu yang kita kejar terus kita peroleh. Kita kejar terus Allah berkehendak ngasih. Itu kalau di Islam. Jadi dasar-dasar agama harus ngerti. Makanya anak-anak SD, MI mungkin sejak TK itu dibiasakan di sini. Dan nggak harus debat. Kalau ini debat misalnya, Pak, ini adik saya yang kecil ini enaknya saya kasih madhab Syafi'i apa madhab Hanafi apa? Iya, itu nggak usah lah. Itu belum levelnya ngomong itu. Ajarin aja sholat whatever yang kamu yakini. Nggak usah diajak diskusi dulu. Nanti diskusinya kalau sudah mahasiswa kamu baru ini ya. Pak, saya mau ngajari adik saya kunut. Dalilnya apa kunut itu, Pak? Menurut imam ya nggak usah lah. Kalau mau diajari menurutmu kunut itu baik, benar, ajarkan. Itu kemampuan-kemampuan dasar beragama, itu wajib. Yang kedua, ilmu dunia itu ya sesuai ma'isyahmu. Kalau kamu jadi petani, ya kamu wajib ngerti tentang pertanian. Kalau kamu jadi pedagang, wajib ngerti tentang perdagangan. Ngerti mana riba, mana bukan riba. Itu memang bidangmu. Kalau kamu guru, dosen, ya ngerti tentang ilmu pendidikan. Jadi ini namanya ma'isyah. Dua hal ini, ilmu yang wajib ini dalam istilahnya Ar-Zarnuji adalah namanya ilmul hal. Inilah ilmu yang paling afdol. Hal itu kan kondisi sekarang. Kalau bahasa filsafat mungkin inilah ilmu yang sifatnya eksistensial. Sesuai eksistensimu, keberadaanmu sebagai manusia yang muslim. Ya kamu wajib punya ilmunya. Ilmu sebagai manusia dan ilmu sebagai seorang muslim. Itulah namanya hidup yang bertanggung jawab. Hari ini banyak orang tidak tanggung jawab. Bahkan dia lebih tanggung jawab ke wilayahnya orang lain. Yang tani ribut urusan pendidikan, yang dosen ribut urusan ekonomi, yang ekonom sibuk dengan hukum, yang hukum sibuk urusan politik, yang politik sibuk urusan pencitraan media. Ya kan, bingung, tidak ada yang di bidangnya masing-masing. Semua ke bidangnya yang lain. Tidak ilmul hal. Maka afdalul ilmi ilmul hal, wa afdalul amal khifdzul hal. Khifdzul hal itu ya mengimplementasikan ilmul hal tadi. Jadi ini wajib, tidak bisa ditawar. Di luar itu, apa tidak boleh, Pak? Saya petani ngerti ilmu perdagangan. Boleh, tapi sifatnya tidak wajib. Apa tidak boleh, Pak? Saya ekonom tapi ngerti politik. Boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib sesuai bidangnya dan beramal di bidangnya. Yang bukan kiai, ya jangan ceramah, nanti umatnya bingung. Kan begitu logikanya. Yang pedagang ya jangan jadi petani, nanti rusak tanamannya. Yang politikus ya jangan dagang, nanti yang dijual negaranya. Ya kan begitu. Hari ini kan harus jelas bidangnya dan wilayahnya. Jadi yang pertama itu ilmul hal.